Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Berbuat mesum di dalam mobil, sepasang kekasih digerebek massa. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan periksa jajanan yang menyebabkan murid SD di Pariaman keracunan. 8 penambang emas ilegal ditangkap. Sebuah jembatan yang terletak di Jorong Banda Baru, Nagari Sasak, Pasaman Barat, ambruk. Akibatnya, jalan menuju 6 kejorongan dan penghubung antar nagari putus. Warga harus melewati jalan alternatif yang cukup jauh dan belum diaspal. Menurut informasi, penyebab ambruknya jembatan karena penahan besi bagian bawah jembatan sudah sejak lama rusak. Namun keterbatasan anggaran, jembatan itu tidak kunjung diperbaiki. Jumat dini hari pekan lalu, jembatan itu ambruk dan patah di tengah-tengahnya usai dilewati ekskavator. Beruntung jembatan itu ambruk saat alat berat telah melewatinya. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Jembatan ini sebenarnya sudah lama, legirnya yang di bawah, tulang bawahnya sudah rapuh. Tapi berhubung belum bisa diperbaiki karena keterbatasan anggaran masih kita pergunakan. Tapi tadi malam, menurut laporan kepala jorong kita, sekitar jam 4 ada kendaraan yang lewat melebihi tonase sehingga jembatan ini ambruk. Ini adalah jalan utama akses dari Pasar Sasak atau Nagari Sasak menuju ke kantor kecamatan dan termasuk 6 kejorongan. Warga berharap jembatan yang ambruk tersebut diperbaiki dengan segera agar aktivitas masyarakat kembali lancar seperti sedia kala. Penyebab ambruknya jembatan itu harus menjadi perhatian aparat penegak hukum. Pasalnya, kondisi jembatan dan jalan tak layak dilalui ekskavator. Tak hanya itu, operator ekskavator juga melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Diduga melakukan perbuatan mesum, sepasang sejoli digerebek massa di daerah Belakang Balok, pusat kota Bukit Tinggi. Mereka berdua tidak dapat berkilah. Awalnya warga curiga melihat mobil sedan berwarna perak itu parkir sejak pukul 4 sore hingga pukul setengah 7 malam, sedangkan penumpangnya tidak ada yang keluar. Warga yang curiga kemudian mendekati mobil dan mendapati sepasang muda-mudi berduaan di dalam mobil tersebut dengan pakaian aut-autan. Warga kemudian mengarak pasangan mesum ini ke kantor Lurah Belakang Balok terlebih dulu. Serta warga mengecek di dalam dan beliau menyampaikan juga bahwa yang bersangkutan sedang di belakang keduanya, namun yang laki-laki tadi ngakunya beliau pindah ke depan. Nah, karena kaca mobil yang kami temukan juga gelap, jadi kami tidak bisa menemukan secara langsung mengambil bukti. Setelah selesai diinterogasi di kantor lurah, massa kemudian membawa pasangan mesum ini ke kantor Satpol Pamong Praja untuk pemeriksaan lebih lanjut. Perda 3 2015, mana ada sanksi administrasinya, masing-masing tersangka 1 juta. Dan orang tua dipanggil apa? Orang tua dipanggil, tadi sudah disampaikan supaya ini anak-anak kembali. Kata mereka, anak sudah tunangan, hanya membuat janji kapan akan diresmikan. Tapi terjadi insiden ini. Setelah dimintai keterangan, kedua sejoli ini dikenakan sanksi administrasi membayar masing-masing 1 juta rupiah karena melanggar Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang perbuatan zina. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Menindaklanjuti kasus keracunan 7 siswa sekolah dasar di Kota Pariaman, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Padang memeriksa sampel permen dan minuman yang diduga menjadi penyebabnya.
Dari pemeriksaan awal, diduga minuman yang dikonsumsi merupakan minuman untuk orang dewasa. Jika diminum oleh anak-anak, dapat menyebabkan mual, sakit perut, dan muntah. Sedangkan permen tidak memiliki izin dari Badan POM Republik Indonesia. Begitu juga dengan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Tidak jelas dari daerah mana produk ini dikeluarkan, sehingga dianggap ini adalah produk yang bermasalah. Sesuai dengan tujuannya, karena di label itu aturan pakainya untuk dewasa, bukan untuk anak-anak. Nah, jadi kalau dilihat di literatur, kalau dikonsumsi anak-anak terus tadi itu memang menyebabkan kasus yang persis dengan gejala itu. Pusing, mual, muntah, sakit kepala, gangguan pencernaan lainnya itu. BIRT itu izin di kabupaten kota. Kalau kita lihat dari nomornya itu sebenarnya Sulawesi Barat, tetapi kabupaten kotanya fiktif di situ. Ya, artinya produknya itu memang bermasalah juga sepertinya. Sudah kita lakukan pemeriksaan penyelidikan epidemiologi namanya ya, untuk bidang surveillance dan Yankes, dan itu sudah dilakukan, dan kemudian kita sudah buat laporan W1. Kalau W1 itu pada prinsipnya kan KLB, karena kasusnya sudah lebih dari 2, kasus kemarin adalah 7 orang. Sebagaimana diberitakan, Kamis pekan lalu, 7 murid SD 04 Rawang Pariaman dilarikan ke rumah sakit karena keracunan usai mengonsumsi permen dan minuman suplemen di depan sekolah mereka pada saat jam istirahat sekolah. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Polisi Kota Solo menangkap 8 warga yang diduga menambang emas secara ilegal di Silalang, Nagari Sibarambang, Kecamatan 50 Koto Diateh, Kabupaten Solo. Dari 8 orang yang ditangkap, 6 diantaranya berasal dari Tasikmalaya dan 2 orang lainnya dari Kabupaten Agam. Selain menangkap para pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa sebuah generator listrik, sebuah mesin pemecah batu, 1 unit mesin blower, dan sebotol air raksa. Kasat Reskrim Polres Kota Solo dalam keterangannya mengatakan, penangkapan 8 orang terduga pelaku ini didasari atas laporan dari warga tentang aktivitas penambangan emas ilegal di daerahnya. Aktivitas tersebut diduga telah merusak lingkungan dan ekosistem serta membahayakan kesehatan warga karena menggunakan air raksa yang mencemari sungai. Padahal warga sekitar menjadikan sungai tersebut sebagai sumber air minum. Dari keterangan pelaku, penambangan ini telah berjalan sejak awal Januari yang lalu. Kegiatan ini mereka lakukan dengan cara menggali terowongan untuk mengeluarkan hasil galian, kemudian mengolahnya dengan menggunakan air raksa. Jadi pelakunya ada 8 orang, 6 masyarakat yang berasal dari Tasikmalaya, 2 berasal dari Agam yang mereka yang berdua ini adalah selaku pemodal dalam kegiatan ini. Kegiatan mereka ini dilakukan dengan cara menggali atau membuat terowongan dalam tanah, kemudian membawa hasil tambang keluar, kemudian dilakukan pemrosesan dengan menggunakan gerondongan dengan menggunakan air raksa. Para pelaku dijerat dengan pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang mineral dan batu bara dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 miliar rupiah. Garnadi melaporkan dari Solo.